Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Febilia Anggraeni dari kelas 11 Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran praktikum akuntansi keuangan, materi pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa Permendagri nomor 113 tahun 2014. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ialah mengidentifikasi struktur organisasi pengelolaan desa. Yang kedua, menjelaskan tugas pokok dan fungsi perangkat desa. Yang ketiga, mengidentifikasi penggunaan informasi yang akuntansi. Yang keempat, mengidentifikasi penerimaan desa. Yang kelima, mengidentifikasi belanja desa. Dan yang terakhir ialah mengidentifikasi pembiayaan desa. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu asas pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi 4 asas. Yang pertama, asas transparan, yaitu pemerintahan desa harus memberikan informasi secara terbuka dan jujur, baik dalam penerimaan pendapatan maupun pengeluaran yang dilakukannya. Yang kedua adalah asas akuntansi, akuntabel, yaitu kinerja yang dilakukan pemerintahan desa harus mampu dipertanggungjawabkan pada pihak terkait. Yang ketiga ada asas partisipatif, yaitu tindakan dan keputusan yang diambil pemerintahan desa harus ikut melibatkan secara langsung maupun tidak langsung masyarakat setempatnya. Dan asas yang terakhir ialah asas tertib dan disiplin anggaran. Anggaran yang telah dibuat pemerintahan desa harus konsisten dan pencatatan keuangannya harus berdasarkan prinsip akuntansi keuangan di desa. Masa pengelolaan anggaran yaitu 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pencatatan laporannya dapat dicatat per semester atau 6 bulan sekali. Selanjutnya ialah tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Seperti yang kalian ketahui, pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa tersendiri dibantu oleh PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang mempunyai bagian lagi yaitu pertama, koordinator PTPKD atau sekretaris desa. Yang kedua, pelaksana PTPKD atau kepala seksi. Dan yang terakhir adalah bendahara PTPKD atau staf urusan keuangan. Kepala desa sendiri menjabat selama 6 tahun dan jabatannya hanya berlaku selama 2 periode. Wewenang kepala desa yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. Yang kedua, menetapkan PTPKD. Yang ketiga, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Yang keempat, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan APB desa. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban. Selanjutnya yaitu koordinator PTPKD atau sekretaris desa. Sekretaris desa memiliki wewenang yang pertama ialah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa. Yang kedua, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan APB desa. Yang ketiga, melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa. Yang keempat, menyusun pelaporan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran pendapatan di desa. Yang ketiga, tugas pelaksana PTPKD atau seksi atau kepala seksi. Kepala seksi di desa mempunyai wewenang yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan
kemasyarakatan yang telah ditetapkan di dalam APB Desa. Yang ketiga, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran baru belanja kegiatan. Yang keempat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Dan yang terakhir, keenam, adalah menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Bagian terakhir yang keempat adalah tugas bendahara PTPKD atau staf keuangan desa, yaitu yang pertama menerima, yang kedua menyimpan, yang ketiga menyetor atau membayarkan, yang keempat menata usahakan, dan yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan pendapat atau pengeluaran pendapatan yang ada di desa. APB desa sendiri dibagi menjadi 3. Pendapatan desa adalah penerimaan uang yang didapatkan oleh desa. Belanja desa sendiri adalah pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh desa. Dan pembayaran desa adalah penerimaan yang perlu dibayar dan pengeluaran yang akan diterima kembali oleh desa. Pendapatan desa dibagi menjadi 3. 1. Pendapatan asli desa, yang dimana hasilnya berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Yang kedua, transfer. Dana dari transfer ini berasal dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dan retribusi daerah. Alokasi dana desa, bantuan keuangan APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Yang ketiga ada dari pendapatan lain-lain, hasilnya dari hisab atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah dihitung. Yang kedua ada belanja desa. Belanja desa terdiri dari kelompok yang sesuai dengan kebutuhan desa. Kelompok yang pertama ialah penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Yang kelima, belanja tak terduga. Jenis kegiatan belanja desa dibagi menjadi 3 lagi, yaitu belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pembiayaan desa. Pembiayaan desa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan hasilnya dilihat dari sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran itu dibagi menjadi 2, hasilnya terbentuk menjadi 2, yaitu dari pembentukan dana cadangan dan penyetoran modal usaha. Sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.